Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang setia menemani kami sampai pagi hari yang indah ini. Siapkan hati kami, berikan kami telinga seorang murid, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar berakar dengan kuat di dalam pikiran kami dan hati kami, sehingga menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini tali sifat, diambil dari Amos 7 ayat 1 sampai 9. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan dan pada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Sebuah rumah dibangun dengan berbagai material seperti batu, batu bata, pasir, semen, besi, dan sebagainya. Selain itu dibutuhkan juga berbagai alat seperti cangkul, sekop, pahat, gergaji, dan lain-lain. Akan tetapi ada satu alat kecil yang digunakan untuk menetapkan apakah tembok yang dibangun tegak lurus atau tidak. Alat ini disebut tali sifat, benang yang diberi pemberat untuk mengukur lurus atau tidaknya sesuatu. Tanpa tali sifat, pekerjaan konstruksi bangunan rumah niscaya akan menjadi lebih sulit. Di dalam nas ini ada 3 aktor penting. Pertama, Amos. Selain mendapat penglihatan dari Allah, Amos tak lagi berani meminta agar Allah memberikan pengampunan. Kekudusan Allah membuat Amos tak berani berkata-kata lagi. Aktor kedua adalah Israel. Mereka lemah tetapi keras kepala dan gagal hidup sesuai standar kebenaran Allah. Aktor ketiga adalah Allah sendiri. Walaupun pada akhirnya Allah menjatuhkan hukuman kepada Israel, tetapi kesabarannya tak terbantahkan. 2 kali ia menyesal dan tidak jadi melaksanakan penghukumannya. Tali sifat
menjadi simbol bahwa Allah menghukum Israel secara adil berdasarkan standar kebenarannya. Allah selalu mengukur umat berdasarkan standar kebenarannya dan bukan tolak ukur lain. Tali sifat Tuhan adalah firman-Nya. Kita yang bengkok sudah diluruskan oleh anugerah keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib. Tetapi anugerah keselamatan Tuhan bukanlah surat pas yang membolehkan kita melenceng dari firman-Nya. Anugerahnya itu memberdayakan kita melalui kuasa Roh Kudus untuk bisa menepati standar kebenaran Allah. Tali sifat orang Kristen adalah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sadar sepenuhnya Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang taat. Buka pikiran dan hati kami, sehingga kami mau dengan semangat dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi, sehingga kami benar di mata Tuhan dan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Roh Kuduslah penolong yang setia, memampukan kami tetap berjalan dengan iman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.